Film ini dimulai dari sudut pandang seekor anjing bernama Bullethead. Pemiliknya yang bernama Blue, mendesak tangan kanannya, sang pawang, untuk mengawal Bullethead ke arena dogfighting. Segera, Bullethead pun diadu melawan dua anjing mematikan dalam pertandingan handicap. Meskipun dirugikan secara tidak adil, Bullethead berhasil mengalahkan dan membunuh mereka berdua. Adegan kemudian beralih ke 4 perampok, yang entah bagaimana para kriminal ini berhasil melarikan diri dari polisi setelah merampok bank, yang mana terlihat mereka mencapai sebuah bangunan yang ditinggalkan, namun sayangnya, mobil mereka kehilangan kendali dan menabrak tembok. Akibatnya, salah satu teman mereka yang bernama Adi, meninggal dunia. Sementara 3 orang lainnya, Stacy, Walker dan juga Gage, sangat terpukul dengan hal ini, namun mereka masih menuju ke dalam gedung untuk mencari perlindungan. Segera, Stacy memanggil pengemudi lain untuk meminta bantuan, tetapi pengemudi lain menyebutkan bahwa dia hanya bisa tiba di sana setelah matahari terbenam. Mendengar hal tersebut, Gage menjadi tidak sabar dan berkata bahwa dia perlu meminum obatnya. Ternyata, Gage adalah seorang pecandu opiat, dan sangat ingin menyuntikkan obat ke sarafnya untuk menenangkan dirinya. Saat Stacy dan Walker berdiskusi untuk membuka brankas yang dicuri, Gage tidak peduli tentang apapun selain mengonsumsi narkoboy. Di sini kita mengetahui bahwa Gage lah yang mengacaukan pencurian tersebut, dan menyebabkan kelompok tersebut dikejar oleh petugas polisi. Karena tidak punya pilihan lain, Stacy mengembalikan tas Gage yang berisi barang-barang terkait narkoboy. Sambil menunggu matahari terbenam, Stacy teringat mantan pacarnya yang bernama Grace, yang mendesaknya untuk bergabung dengannya dan menjalani kehidupan normal. Sementara itu, Walker memberitahu Stacy tentang masa lalunya, di mana dia dulu bekerja di toko hewan peliharaan. Saat itu hari Natal dan bosnya menjanjikan sejumlah uang kepadanya. Namun, Walker segera mengetahui bahwa dia ditipu dan tidak punya pilihan lagi. Dan karena tidak ada pilihan lagi, dia mencuri akuarium berisi berbagai ikan untuk diberikan kepada putrinya. Sayangnya, pada pagi harinya semua ikan lainnya mati kecuali ikan kuning yang hanya bisa bertahan hidup di air tawar. Saat ini, Gage sedang berada di dalam kamar kecil untuk memeriksa loker. Dan saat mencari obat-obatan di sini, dia mendengar suara geraman dan berjalan ke arahnya untuk memeriksanya. Setelah berjalan sebentar, dia tiba-tiba menyaksikan sesuatu yang mengejutkan hingga membuatnya membekuk ketakutan. Adegan kemudian kembali ke Bullethead, yang terlihat terluka parah setelah pertarungannya dengan dua anjing mematikan itu, dan ketika Blue menyadari hal ini, dia memerintahkan pawangnya untuk membawa Bullethead pergi dan melenyapkannya. Mengikuti perintah tersebut, pawang membawa Bullethead ke ruang penyiksaan dan memasang beberapa kabel listrik di sekeliling tubuhnya. Namun saat dia mencoba menyalakan tombolnya, Bullethead melompat dari meja dan menyerangnya. Setelah beberapa saat, sang pawang keluar dari ruangan, terluka, dan menuju ruang ganti untuk memberikan pertolongan pertama pada lukanya. Di adegan berikutnya, setelah Gage membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, Walker dan Stacy mulai mencarinya. Mereka melihatnya di kamar kecil, menatap sesuatu. Walker dan Stacy mendekatinya dan menyaksikan seorang pria, sang pawang, terbaring mati di depannya. Segera, Bullethead yang terluka, yang sekarang marah, tiba di sana dan mulai menggeram pada mereka. Ketiganya segera melarikan diri, namun Bullethead juga mengikuti mereka. Untungnya, mereka mencapai sebuah ruangan dan mengunci diri di dalam. Sementara itu, Gage bersikeras untuk keluar dan mengambil tasnya yang tertinggal di kamar kecil. Stacy mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tapi Gage yang gila tidak mendengarkan. Akibatnya, dia meninju wajah pecandu tersebut dan membuatnya pingsan. Pada adegan berikutnya, kita dibawa ke kilas balik di mana Bullethead masih berupa anak anjing. Blue membawa mereka ke pawang dan memerintahkan mereka untuk melatih anjingnya bertarung, sehingga mereka dapat menghasilkan uang darinya. Kembali ke masa sekarang, Stacy mengungkapkan kepada Walker bagaimana seekor anjing membantunya mencari loker yang penuh dengan truffle, yang dijelaskan merupakan sejenis obat mahal. Dia juga menyebutkan bahwa ketika dia ditangkap oleh penjaga keamanan saat mencuri truffle, anjing itu mengusir penjaga tersebut dan menyelamatkan nyawanya, dan sejak itu, dia pun mulai menyukai anjing. Setelah bercerita, dia berdiri untuk memeriksa Gage yang tidak sadarkan diri, dan kemudian terkejut saat menyadari bocah tersebut telah hilang. Di tempat lain, Gage rupanya pergi mengunjungi kamar kecil sendirian untuk mengambil kembali tasnya. Dan kemudian, beristirahat di suatu tempat dan mulai menyuntikkan obatnya. Tiba-tiba, petugas polisi tiba di gedung untuk mencari mereka. Salah satu petugas memasuki gedung bersama anjingnya dan mulai berkeliaran. Yang mengejutkan, Bullethead terlihat sedang memandangi petugas polisi yang menunjukkan rasa sayang kepada anjing tersebut. Melihat hal itu, Bullethead mundur dan berjalan menjauh dari tempat itu, tanpa menyerang petugas tersebut. Segera,
Petugas itu juga pergi, memberitahu yang lain bahwa tidak ada apapun di dalam gedung, dan setelah beberapa waktu, Gage kembali ke Stacy dan Walker dan meminta mereka untuk membuka pintu dan membiarkannya masuk. Stacy mencaci makinya karena meninggalkan ruangan tanpa memberitahu dia, dan menyuruh Gage berdiri di luar selama beberapa waktu. Setelah beberapa saat, ketika Stacy akhirnya membuka pintu dan meminta Gage masuk, Gage tiba-tiba diserang oleh Bullethead. Anjing itu menggigit tangan Gage dan menyeretnya agak jauh. Walker berteriak pada Bullethead untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi hal ini menyebabkan anjing ganas itu malah mengejarnya. Selama pengejaran, Walker terjatuh dari tangga kayu dan melukai dirinya sendiri hingga begitu parah. Setelah sedikit kejar-kejaran, Stacy dan Walker berhasil memasuki ruangan lain, bersama dengan Gage. Adegan beralih lagi ke Blue dan Handler, di mana mereka membawa Bullethead untuk bertarung melawan seekor anjing Rusia. Semua orang di sana percaya bahwa pendatang baru, Bullethead, tidak dapat melawan monster Rusia itu, tetapi yang mengejutkan, dia bertarung dengan gagah berani dan menghabisi lawannya. Saat ini, Stacy membalut tangan Gage yang terluka, yang meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Stacy dan Walker melihat papan dinding berisi nama-nama anjing yang terlibat dalam turnamen pertempuran. Saat Walker bertanya kepada Gage apakah dia pecinta anjing atau bukan, dia berbagi cerita tentang seekor anjing terluka yang dia selamatkan saat masih muda. Gage menyebutkan bagaimana dia menyembunyikan anjing yang terluka itu dari ayahnya yang mabuk di salah satu gudang mereka. Dia juga memberitahu mereka bahwa suatu hari ketika ayahnya menemukannya mencuri makanan dari rumah untuk anjingnya, dia membunuhnya di hadapannya. Gage menyelesaikan ceritanya dengan mata berkaca-kaca dan meninggalkan ruangan, memberitahu orang lain bahwa dia ingin beristirahat. Dalam adegan berikutnya, saat memeriksa gedung, Stacy dan Walker menemukan ruang rahasia dengan banyak uang bertumpuk di atas meja. Walker menyebutkan bahwa uang tersebut setidaknya 2 kali lipat dari yang mereka miliki di brankas, dan kemudian, mulai memasukkan uang tersebut ke dalam tas sementara Stacy kembali untuk memberitahu Gage tentang penemuan mereka. Namun sayangnya, saat Stacy mendekati Gage, dia terkejut saat mengetahui bocah tersebut telah meninggoy akibat overdosis obat. Walker juga tiba di sana dan menyarankan agar mereka segera keluar dari gedung secepat mungkin. Kemudian, setelah menutupi tubuh Gage dengan jaketnya, Stacy mendatangi Walker dan menemukannya sedang kesakitan. Walker menunjukkan kepadanya luka yang dideritanya sebelumnya, dan meminta Stacy meninggalkan gedung tanpa dia. Walker juga menyebutkan bahwa dia tidak punya banyak waktu dan menyarankan Stacy mengambil uang itu, bertemu pacarnya, dan menikmati hidupnya. Namun, Stacy menolak meninggalkannya dan mencoba memanggil ambulans. Saat dia mulai menghubungi nomor tersebut, Walker membuang ponselnya dan mendesaknya untuk pergi sendiri. Meski begitu, Stacy masih bersikeras untuk mengeluarkan Walker dari tempatnya. Tiba-tiba, dia teringat mobil van yang dilihat Gage di garasi gedung. Dia kemudian berasumsi bahwa kuncinya pasti ada pada almarhum pria yang mereka lihat di kamar kecil. Dalam adegan berikut, Stacy tiba di kamar kecil tetapi gagal menemukan mayat pawangnya. Saat itu, dia melihat jejak darah di lantai dan mengikutinya. Dia akhirnya menemukan mayat itu dan kemudian diam-diam mengambil kunci darinya. Saat dia hendak pergi, dia melihat ke sampingnya dan kemudian melihat tumpukan besar beberapa anjing yang telah mati berada di sana. Tiba-tiba, Bullethead muncul dari tumpukan tersebut dan mulai mengejar Stacy. Karena ketakutan, Stacy melarikan diri dan bersembunyi di dalam piano yang ditempatkan di tengah ruangan besar. Bullethead gagal memperhatikannya di sana, dan ketika Stacy berasumsi bahaya sudah berakhir, setetes keringatnya tiba-tiba menetes dari telinganya dan jatuh mengenai piano. Hal itu membuat Bullethead akhirnya mengetahui persembunyian Stacy, dan kemudian, dengan cepat menyerang piano tersebut dengan begitu marah. Setelah beberapa kali dipukul, pianonya itu pun akhirnya roboh, menyebabkan Stacy akhirnya jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu, ketika Stacy sadar kembali dan membuka matanya, dia menemukan Bullethead yang rupanya telah terjebak di bawah reruntuhan piano. Pada awalnya, Stacy mempertimbangkan untuk pergi, namun tiba-tiba, dia merasa kasihan pada anjing malang itu dan memutuskan untuk membantunya keluar. Dan setelah bebas, Bullethead ternyata sangat tenang dan kemudian meninggalkan tempat itu tanpa melakukan kekerasan apapun yang dia lakukan kepada Stacy. Setelah itu, Stacy segera menuju ke Walker, membawa tas uang, dan membawanya ke van pawang yang diparkir di garasi. Dan saat mereka hendak pergi, Blue tiba-tiba ada di sana dan melihat mereka. Gangster itu kemudian mulai menembaki keduanya. Dia melihat Stacy yang membawa kantong uang, namun sayangnya, di sini Walker terkena tembakan Blue hingga membuatnya koit seketika. Stacy entah bagaimana berhasil berlari ke dalam gedung, yang kemudian juga diikuti oleh Blue. Meskipun Stacy mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, Blue akhirnya menemukannya dan menembaknya, menyebabkan dia akhirnya jatuh ke dalam air.
Saat berada di dalam air, Stacy terpaksa meninggalkan tasnya yang penuh uang dan berenang ke tempat yang aman, hingga tak lama setelah berhasil berenang melewati celah. Stacy tiba di arena dogfighting, namun, di sini lagi-lagi dia kembali ditemukan oleh Blue. Gangster itu kemudian menembak kakinya, melukai dia hingga begitu parah. Dengan Stacy terbaring di lantai dalam keadaan terluka dan tidak berdaya, Blue mulai menceritakan kisah tentang bagaimana dia diperkenalkan dengan salah satu anjing paling tak kenal takut yang pernah ada. Setelah itu, dia pun langsung menghukum Stacy karena mencuri uangnya dan melarikan diri. Sementara itu, Bullethead akhirnya tiba di sana dan mulai menggeram pada Blue hingga mengejutkannya. Blue memerintahkan bekas anjingnya itu untuk mendekat, dan ketika dia melakukannya, dia malah mengarahkan senjatanya ke arahnya. Si Blue yang arogan, kemudian melirik ke arah Stacy, tapi saat itu, Bullethead menyerangnya dan menggigitnya tepat di tenggorokannya. Blue mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan dirinya dengan menembakkan peluru berkali-kali. Sayangnya, anjing tersebut juga kembali berhasil melancarkan serangannya kepada tuannya itu, hingga membuatnya meninggoy. Bullethead yang terluka parah, akhirnya terbaring, terlihat, Stacy pun langsung merangkak menuju Bullet yang sekarat dan menepuk kepalanya, dengan maksud, berterima kasih atas kepahlawanannya. Dan terus mengusapkan tangannya, pada anjing tersebut hingga sampai dia mati. Film pun berakhir dengan menampilkan Stacy yang sedang berjalan di pantai menemui pacarnya Grace, dengan seekor anak anjing kecil yang berada di sisinya. Terima kasih sudah menonton, saya doakan semoga kalian banyak rezeki dan cepat dapat jodoh, amin.